Terima kasih Anda telah membeli produk edukasi dari Janggi Lab. Bertemu kembali bersama saya Rizal Fikri, mewakili Julius Oki dan Rifki GSM. Pada video edukasi kali ini, di dalam paket video ini telah disertakan 4 buah poster. Ada poster Qualcomm, ada poster Exynos, ada poster MTK, dan ada poster Intel. Sekalipun di pasaran saat ini ada terdapat puluhan merek atau mungkin juga ratusan tipe smartphone Android, namun mereka hanya menggunakan SoC yang sama begitu. Itu nggak terlalu banyak sebetulnya jumlah SoC. Nah, yang SoC atau chipset yang paling umum digunakan saat ini diantaranya adalah Exynos, Qualcomm, MediaTek, dan Intel. Maka di video tutorial kali ini, di produk edukasi saat ini, saya akan membahas keempat chipset tersebut atau keempat SoC tersebut. Sekalipun dari masing-masing chipset ini, entah itu Exynos, Qualcomm, MediaTek, Intel, mereka memiliki varian, memiliki tingkatan teknologi begitu ya. Namun di sini sudah saya gambarkan perwakilan saja, di mana saya ambil poin-poin yang paling umumnya saja. Baiklah, di produk edukasi diagram saat ini, di sini tidak dilampirkan, tidak disertakan dengan video praktek atau video studi kasus. Insya Allah untuk praktek-praktek dan studi kasus ini akan segera saya launching produknya 1 bulan setelah produk ini beredar begitu. Di produk diagram ini saya ingin memetakan terlebih dahulu bagaimana sih urutan kerja sistem Android ini gitu ya, dari mulai proses awal sampai akhir, entah itu proses kerja secara hardware-nya dan juga proses kerja secara software-nya. Tujuannya agar kita dapat melokalisir atau menemukan permasalahan-permasalahan yang terjadi itu ada di area mana gitu, sehingga Anda akan melakukan eksekusinya lebih cepat dan tepat. Di sana pun nanti kita akan banyak belajar tentang bagaimana cara melakukan troubleshooting-nya, entah itu power troubleshooting melalui indikator dari power supply atau melihat nilai konsumsi arusnya. Kemudian kita troubleshooting melalui dari device manager, atau kita lihat dari log info ya, dari device identify atau dari eMMC identify. Kemudian bagaimana kita melakukan troubleshooting dengan cara melihat tampilan di dalam LCD-nya. Oke, di video edukasi saat ini pun saya akan banyak menjelaskan tentang bagaimana prosedur booting ya dari masing-masing chipset ini, dan memahami blok-blok partisi eMMC gitu, dan permasalahan apa saja sih ketika bagian-bagian blok partisi ini ada yang bermasalah. Oke. Di lapangan kita akan banyak sekali menemukan berbagai macam permasalahan atau kerusakan yang terjadi pada smartphone Android. Tentu idealnya kita sangat berharap dalam menangani permasalahan tersebut dapat dieksekusi atau diselesaikan dengan seefektif dan seefisien mungkin. Oke. Di lapangan akan ada banyak sekali permasalahan-permasalahan yang sering terjadi. Sekalipun memang terkesan mudah gitu ya kita menganalisa permasalahannya ketika kita mendapatkan kerusakan seperti hang logo,
boot loop, restart, baseband unknown, e-manual, wipe pilot, di recovery-nya muncul rapot merah, ada yang signalnya ada tetapi tidak bisa dipanggil, dan yang lainnya. Karena kondisi-kondisi tersebut, handphonenya masih bisa nyala begitu ya. Tetapi ada error-error di sana. Dalam penanganan tersebut, sebetulnya ya mudah-mudah sajalah kalau kita ingin melakukan perbaikannya, yaitu kita cukup melakukan flashing gitu. Tetapi lantas kenapa banyak terjadi ketika kita telah melakukan flashing, permasalahan tersebut masih tetap gitu ya. Jadi tidak selesai padahal kita sudah flash. Nah, di sini berarti kita belum memahami dengan baik proses flashing yang sedang terjadi itu seperti apa, file yang kita masukkan pun itu filenya seperti apa, dan kita pun juga belum mengetahui konstruksi di dalam IC flashnya itu seperti apa. Sehingga proses flashing tersebut menjadi gagal dan tidak sempurna. Karena antara file, prosedur, dan akses yang akan atau eMMC yang akan dimasukkan itu tidak match begitu ya, sehingga terjadi kegagalan. Nah, di video tutorial ini saya akan mengurai tentang hal tersebut. Lalu bagaimana dengan kasus-kasus handphone yang mati begitu ya? Di sini saya tidak menggunakan kalimat mati total karena pengertiannya kalau mati total itu keseluruhan rangkaian sistemnya, entah itu secara software ataupun secara hardware, ini tidak ada yang bekerja sama sekali. Jadi di sini saya menggunakan kalimatnya handphone mati gitu ya. Atau biasanya sekarang diambil kata kerennya itu bricked gitu. Brick, membatu. Untuk memastikan handphone ini apakah mati total atau handphone ini mati, caranya cukup kita lakukan pengecekan lewat device manager, yaitu dengan cara handphone ini kita hubungkan ke USB, colokkan ke komputer, kemudian di komputer lihat di device manager. Nah, kita bisa lihat nanti di device manager apakah handphone tersebut terdetek atau tidak. Tentu ketika handphonenya ini dicolok, dia ada bunyi jedung, jedang, itu kedetek. Tetapi kita pun harus melihat dengan jeli. Kita lihat di sana, ketika terdeteksi, terdeteknya seperti apa. Ketika handphone tersebut telah terdeteksi di device manager, dia akan terdeteksi apakah handphone ini sudah terkoneksi dengan baik ke SoC-nya saja, atau bahkan dia sudah terdeteksi sudah termasuk dengan preloadernya. Artinya, kalau terdeteksinya itu hanya SoC-nya saja, berarti posisinya adalah eMMC tidak berfungsi. Maka wajar handphone ini mati total, karena eMMC-nya tidak terdeteksi atau tidak terakses oleh si SoC-nya itu sendiri begitu. Nah, sedangkan kalau eMMC-nya ini sudah terdeteksi dengan baik, dia akan terdeteksi sebagai preloader, yaitu pada bagian secondary bootloader-nya ini sudah terdeteksi. Nah, tentu teks atau bla 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 yang ada di device manajernya antara satu chipset dengan chipset yang lain ini akan berbeda. Oke, contohnya sebagai berikut. Apabila di MTK, ketika SoC-nya saja yang bekerja, dia akan tertampil di sana sebagai MTK USB port. Kalau di MTK USB port. Sedangkan apabila di Intel,
Ini ya tergantung dari SOC-nya apa gitu ya. Kalau misalkan SOC-nya adalah CloverView Plus, dia akan terdeteksi CloverView Plus. Nah, tetapi di Exynos berbeda. Kalau di Exynos, ketika IMMC-nya ini tidak terdeteksi, Exynos-nya ini tidak dapat terdetek di device manager. Jadi untuk di Exynos ini sulit untuk membedakan apakah SOC ini bekerja atau tidak. Tapi kita bisa menggunakan metode pengecekan nilai konsumsi arusnya. Kemudian di Qualcomm. Di Qualcomm dia akan terdeteksi sebagai keylogger 9008. Oke, itulah ciri-ciri di device manager ketika SOC-nya saja sudah bekerja, tapi IMMC-nya belum bekerja. Ketika IMMC-nya bekerja, apabila di MTK, IMMC bekerja ini di device manager akan terdeteksi sebagai preloader USB Vcom port. Sedangkan di Intel, dia akan terbaca sama seperti halnya tadi, yaitu CloverView Plus, tetapi dia masuk ke dalam Droid boot. Apabila di Exynos, ketika IMMC-nya terbaca dan boot satunya ini sudah terbaca, dia akan memasuki ke dalam fastboot ya, dan handphonenya dia masuk ke dalam download mode gitu. Sedangkan di Qualcomm, ketika IMMC ini sudah terdeteksi, dia akan terdeteksi sebagai keylogger HS USB Diagnostic 9006. Oke, dan perlu Anda ketahui bahwa ketika SOC atau IMMC-nya ini sudah terdeteksi di device manager, ini dapat dipastikan 100% bahwa PMU dia telah melaksanakan tugasnya dengan baik, di mana dia sudah dapat mendistribusikan keseluruhan tegangannya. Risetnya pun juga ini sudah bekerja dengan baik. Sistem clock-nya pun juga itu sudah terdistribusikan dengan baik. Maka ketika di device manager sudah terdeteksi, Anda tidak perlu lagi untuk mengecek satu persatu tegangan-tegangan kerjanya, tegangan perintahnya, clock-nya, itu tidak perlu. Anda hanya memerlukan mengecek atau menganalisa pada permasalahan bagian PMU, pada bagian clock, dan reset, itu ketika handphone tersebut tidak terdeteksi di device manager. Oke. Bila kita lihat di diagram ini, Anda bisa melihat jalur-jalur yang warna merah ini, yang warna merah, yang warna orange. Ini adalah jalur-jalur distribusi tegangan yang dibutuhkan untuk SOC dan IMMC-nya. Di sini ada banyak sekali tegangan dan ada banyak sekali tegangan-tegangan perintah gitu. Tentu apabila kita ingin melakukan troubleshooting, di manakah kerusakan ini berada begitu ya, Anda akan terlalu banyak waktu yang terbuang karena harus mengecek satu persatu tegangan-tegangan ini. Maka sebaiknya ketika handphone tersebut mati dan tidak dapat terdeteksi device manager, Anda perlu melokalisir dulu menggunakan power supply. Anda lihat nilai konsumsi arusnya seperti apa. Sekalipun handphone tersebut mati gitu ya, kita cek saja di nilai konsumsi arusnya. Yang dimaksud adalah mengecek nilai arus baterainya ini berapa begitu. Bisa menggunakan power supply, bisa menggunakan ampere meter yang ada di avometer, silakan. Yang pasti di sini Anda mengecek nilai arus listrik yang mengalir ya, yaitu arus baterainya. Karena logikanya begini.
ketika ada beberapa blok atau sirkuit atau rangkaian yang telah bekerja dengan baik, maka dia pasti akan mengkonsumsi atau memakan tegangannya. Maka akan terdapat nilai arusnya. Oleh karena itu, penganalisaan atau melokalisir dengan cara mengecek nilai konsumsi arus ini akan sangat efektif untuk kita lakukan. Kita dapat mengetahui sudah sampai manakah proses distribusi tegangannya ini sudah terjadi, resetnya, dan clocknya. Baiklah, kesimpulannya adalah ketika kita mendapatkan permasalahan handphone mati, entah itu mati yang disebabkan karena data-data di dalam eMMC-nya ada yang bermasalah, yaitu terutama pada bagian bootnya, atau pada bagian preloadernya, atau pada bagian SBL atau secondary bootloadernya bermasalah, handphone tentu akan mati. Atau eMMC-nya rusak, handphone juga mati. Ketika SOC-nya tidak bekerja juga handphone mati. Dan ketika PMU atau IC powernya tidak bekerja juga handphone akan mati. Clocknya bermasalah juga handphone akan mati. Ada banyak sekali penyebab atau faktor-faktor yang menyebabkan handphone ini menjadi mati, begitu ya. Jadi kesimpulannya, kita cukup melakukan penganalisaan atau melokalisir permasalahannya dengan cara mengecek di device manager apakah SOC-nya terdeteksi atau tidak, preloadernya terdeteksi atau tidak. Ketika di device manager tidak terdeteksi pun, kita dapat melakukan penganalisaan atau melokalisir permasalahannya melalui mengecek nilai konsumsi arusnya. Nah, dari pengecekan nilai konsumsi arus tersebut itu ada beberapa nilai patokan. Ketika di MTK itu kurang lebih nilai konsumsi arusnya sebesar 60 mA. Ini yang dimaksud adalah ketika handphone MediaTek misalkan kita cek di device manager tidak terdeteksi, maka ini sudah dapat mengindikasikan bahwa eMMC dan SOC-nya tidak bekerja. Namun apabila nilai konsumsi arusnya sudah mencapai di 60 mA, ini dapat dipastikan bahwa distribusi tegangan, reset, dan clock itu telah terdistribusikan dengan baik. Kemudian di Intel. Di Intel ini berbeda. Nilai konsumsi arusnya kurang lebih ada di kisaran 90 mA. Tetapi kalau di MTK itu nilai konsumsi arusnya 60 mA. Ketika on-nya ditekan, on-nya dilepas pun, itu nilai konsumsi arusnya masih tetap di 60 mA. Tetapi kalau di Intel, ketika eMMC-nya tidak terdeteksi, ketika SOC-nya tidak bekerja, ampernya ketika ditekan tombol power naik di 90 mA, ketika tombol on-nya dilepas, ampernya pun jatuh kembali. Intel seperti itu, Exynos pun sama. Tetapi nilai konsumsi arusnya cenderung lebih besar. Dia mencapai kurang lebih sampai di 120 mA lah ya. Tekan tombol power, ampernya naik, tombol powernya lepas, ampere pun turun. Kemudian di Qualcomm. Kalau di Qualcomm nilai konsumsi arusnya di 90 mA stabil ya, sama halnya seperti di MTK. Jadi ketika tombol powernya dilepas, itu nilai konsumsi arusnya masih ada di 90 mA. Oke. Itu adalah nilai konsumsi arus ketika proses distribusi tegangan kerjanya, tegangan perintah, dan clocknya telah terdistribusikan dengan baik. Jadi apabila Anda mendapatkan nilai konsumsi arus yang jauh di bawah nilai-nilai yang tadi saya sebutkan, apalagi ampernya 0, tidak bergerak sama sekali,
atau bahkan nilai konsumsi arusnya sangat tinggi. Maka ketika ampere 0, ampernya tinggi sekali atau ampernya sangat rendah, maka ini dapat dipastikan permasalahan berada pada bagian proses distribusi tegangan, reset, dan clock ada yang bermasalah. Baiklah, di video sesi 1 ini saya telah menjelaskan tentang masalah-masalah apa saja yang terjadi di smartphone Android ini dan sekilas sederhana tentang blok-blok atau cara melokalisirnya. Sekarang di video sesi berikutnya, di sesi 2, saya akan menjelaskan tentang handphone yang mengalami permasalahan gagal booting.